Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mengetahui tips dan trik menggunakan Adobe Illustrator dan Inkscape. Tips dan trik ini akan membantu kita lebih mudah dalam penggunaan Adobe Illustrator dan Inkscape. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang bingung bagaimana cara zoom in dan zoom out atau basic-basic yang lainnya di Adobe Illustrator dan Inkscape. Seperti apa tips dan triknya? Yuk kita mulai. Kita mulai dari tips dan trik di Adobe Illustrator, teman-teman. Saya menggunakan dokumen yang pernah kita gunakan di Practice Panel Layers, Selection Tool or Selector Tool, and Direct Selection Tool or Node Tool. Jika teman-teman belum memiliki dokumennya, silakan saksikan video episode kedua ya. Persis temanya itu seperti yang tertulis di sini dari series belajar Adobe Illustrator dan Inkscape di channel saya. Silakan teman-teman buka videonya dan di description box itu ada link downloadnya. Jika sudah dibuka, kita mulai saja tips dan trik yang pertama yaitu adalah zooming and maneuvering. Zooming. Cara melakukan zoom di Adobe Illustrator ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan mouse. Yang kedua, kita menggunakan zoom tools. Yang ketiga, kita bisa menggunakan shortcut zoom in dan zoom out secara langsung. Kita mulai dari penggunaan mouse untuk melakukan zoom in dan zoom out. Teman-teman silakan tekan tombol Alt lalu zoom out dan zoom in menggunakan scroller di mouse teman-teman. Jadi silakan scroll up dan scroll down scroller yang ada di mouse teman-teman dengan menekan tombol Alt di keyboard dan ditahan ya teman-teman ya. Jadi klik, tekan dan tahan tombol Alt-nya sambil teman-teman scrolling seperti ini. Ya, silakan di area mana yang ingin di zoom in dan ingin kembali di zoom out. Mudah ya teman-teman ya. Berikutnya kita bisa menggunakan zoom tool. Untuk zoom tool sendiri shortcut itu adalah Z atau teman-teman bisa klik di toolbar seperti ini. Nah, jika sudah mengaktifkan zoom tool maka kursor akan berubah menjadi kaca pembesar dengan icon plus di tengahnya. Ini tandanya kita siap untuk zoom in ya teman-teman ya. Lalu bagaimana caranya untuk zoom out? Teman-teman tetap menggunakan tombol Alt. Sehingga icon yang ada di tengah kursor kaca pembesar tersebut berubah menjadi minus. Dan ini kita bisa gunakan untuk zoom out. Ya. Cara yang terakhir adalah menggunakan shortcut langsung untuk mengakses zoom in dan zoom out. Caranya mudah sekali teman-teman, hanya perlu menggunakan tombol kontrol di keyboard, sambil ditahan tombol kontrolnya tekan tombol plus untuk zoom in dan tekan tombol minus untuk zoom out. Jadi silakan tekan sesuai kebutuhan. Jika ingin lebih dekat lagi, tekan lagi tombol plusnya sambil masih kita tahan tombol kontrolnya. Ya, itu adalah zooming. Lalu kita bisa melakukan maneuvering atau gerakan cepat di Adobe Illustrator ya, perpindahan yang cepat. Seperti ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kenal dengan istilah panning ya. Seperti ini. Nah, ini kita menggunakan hand tool teman-teman. Untuk hand tool sendiri mudah sekali untuk mengaksesnya. Kita hanya perlu menekan tombol spasi di keyboard sampai kursornya berubah menjadi telapak tangan seperti ini teman-teman. Dan jika kita klik lalu ditahan, dia akan berubah menjadi icon tangan yang mengepal dan ini kita bisa lakukan untuk melakukan maneuvering seperti ini. Silakan klik yang tadi di mouse itu dilepas jika sudah. Ya, jadi mudah sekali menggunakan tombol spasi untuk zooming dan maneuvering. Tips selanjutnya adalah bagaimana cara menduplikasi objek dan cara menyeleksi multiple objects di Adobe Illustrator, teman-teman. Kita dapat menduplikasi objek di Adobe Illustrator dengan beberapa cara ya, teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui mungkin secara umum untuk menduplikasi suatu objek dimanapun itu softwarenya, kita kenal dengan copy and paste ya, teman-teman ya. Ctrl C dan Ctrl V. Benar, itu salah satu caranya. Lain dari itu, kita bisa menggunakan akses yang lebih cepat, sehingga ini mungkin bisa menjadi trik agar kita lebih cepat dalam pengerjaan karya desain di Adobe Illustrator. Caranya mudah, kita hanya perlu mengakses Selection Tool atau shortcut yaitu V ya. Teman-teman bisa aktifkan Selection Tool-nya dan seleksi objek mana yang ingin diduplikasi. Contohnya di sini yang persegi merah. Lalu kita akan duplikasi persegi merah ini menjadi 2.
Nah, caranya mudah sekali, tekan tombol Alt di keyboard sampai kursornya berubah menjadi panah ganda seperti ini ya teman-teman ya. Ini artinya kita siap klik and drag saja untuk menduplikasinya. Ya, selain itu kita juga bisa melakukan Ctrl C lalu Ctrl V, tapi kali ini kita menggunakan Ctrl F untuk menduplikasi. Caranya tekan tombol C lalu tekan tombol Fanta. Nah, ada dua ya teman-teman ya. Contoh seperti ini. Awalnya perseginya hanya satu. Nah, dengan shortcut yang tadi saya lakukan yaitu adalah Ctrl C untuk copy, lalu Ctrl F, perseginya menjadi ada dua. Jadi, Ctrl F yang tadi saya lakukan adalah untuk perintah melakukan paste tepat di depan atau di atas dari objek yang kita copy. Ya, F itu untuk front ya teman-teman. Jadi dia tepat di depannya. Seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menyeleksi multiple objects atau objek lebih dari satu teman-teman ya. Mungkin sudah pernah saya bahas yaitu dengan seleksi salah satunya terlebih dahulu lalu tekan tombol shift dan kita seleksi objek lain yang ingin kita seleksi teman-teman. Nah, seperti itu. Tekan tombol shift-nya ya teman-teman ya. Nah, ini terseleksi seluruhnya karena tadi saya klik di semua objek. Misalnya hanya lingkaran biru saja dan segitiga, kita tekan tombol shift-nya untuk menyeleksi objek lain seperti ini. Ya. Tips selanjutnya adalah tentang aligning dan rulers and guide, teman-teman. Dalam software Adobe Illustrator dan Inkscape, kita bisa melakukan perataan untuk objek yang ada di dalam dokumen. Kita mulai dari align, teman-teman. Nah, pada Adobe Illustrator kita bisa mengaksesnya melalui align panels. Nah, jika teman-teman belum ada, seperti biasa, silakan pergi ke menu window lalu cari align ya teman-teman. Nah, ini dia. Atau shortcut itu F7. Selain di sini, untuk di Adobe Illustrator, ini kita bisa akses, untuk align itu bisa kita akses melalui control panel di bagian atas setelah kita seleksi salah satu objek ya teman-teman ya. Nah, jika kita telah menyeleksi objek, maka akan muncul icon-icon align di atas atau di control panel ini teman-teman. Jadi, lebih mudah ya. Seperti itu. Namun seperti biasa untuk perataan itu sendiri bisa dilakukan hanya untuk satu objek dengan acuan pada artboard-nya. Jadi kalau satu objek saja biasanya perataannya mengacu pada artboard. Artboard itu area kerja ini ya teman-teman yang berwarna putih. Nah, jika kita menyeleksi lebih dari dua objek seperti ini, kita dapat melakukan perataan berdasarkan kedua objek ini. Jadi bukan hanya pada artboard, tapi juga kita bisa melakukan perataan untuk kedua objek ini. Misalnya ini saya pisahkan seperti ini dulu ya teman-teman, posisinya kita berantakin dulu. Kita seleksi keduanya, lalu kita align. Nah, ini tidak muncul ya teman-teman. Sebenarnya bukan tidak muncul, tapi di minimize di sini. Nah, kita klik saja, lalu kita ratakan seperti tadi misalnya ya. Coba kita ratakan seperti ini. Nah, jadi dari icon-icon ini sebenarnya kita bisa mengetahui rataan apa yang dilakukan oleh Adobe Illustrator ketika kita mengkliknya ya teman-teman ya. Seperti ini, vertical align center, berarti objek itu akan diratakan secara center, secara vertikalnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini antara objek ya teman-teman, karena align tuh di sini yang aktif adalah align to selection. Jadi yang dilakukan perataan itu melalui dua objek yang kita seleksi ya teman-teman. Kalau kita aktifkan align to artboard, ini beda lagi ceritanya. Kalau kita klik icon ini, nah dia akan melakukan perataan pada artboard-nya. Jadi kedua objek ini akan diratakan melalui artboard ya teman-teman ya, mengacu pada artboard. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi diperhatikan dulu, teman-teman ingin meratakan ke artboard atau hanya meratakan dengan objek yang kita seleksi saja. Ya, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, misalnya seperti ini. Kita coba lagi align, lalu klik yang horizontal align center. Nah, dia akan terseleksi seperti ini. Oke. Kalau kita ingin membuat lingkaran biru ini ada di tengah-tengah artboard, berarti kita pastikan align to-nya align to artboard ya teman-teman, lalu kita letakkan yang vertikal ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini pasti ada di tengah-tengah dari artboard tersebut, karena kita sudah memastikan perataannya adalah ke artboard-nya, bukan perataan ke objek yang terseleksi. Seperti itu. Mudah-mudahan ini lebih mudah dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya tentang rulers and guides. Jadi selama kita bekerja menggunakan Adobe Illustrator dan Inkscape, kita bisa menggunakan alat bantu berupa penggaris dan guides, teman-teman ya. Penggaris di sini bukan seperti, mungkin jika diartikan bukan seperti yang kita gunakan dalam keseharian ya. Kita bisa menggaris, membuat garis menggunakan rulers tersebut, tapi rulers ini menjadi acuan, teman-teman ya. Kita bisa aktifkan dengan Ctrl R seperti ini, atau teman-teman bisa ke menu view, lalu aktifkan rulers di sini. Ya, show rulers. Ya, rulers yang ada di Adobe Illustrator dan Inkscape biasanya berada di sekitar area kerja ya teman-teman, seperti ini. Ada di atas dan ada di sebelah kiri. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara menggunakan penggaris ini sebenarnya kita butuh satu alat lagi yang disebut dengan guide. Nah, ini salah satu fitur untuk membantu kita meluruskan selain dengan align tadi, teman. Seperti ini. Ya, sebenarnya persegi yang merah dengan persegi outline ungu ini rata ya teman-teman. Hanya saja memang masih ingat ya dengan pendalaman tentang stroke ya. Stroke itu ada jenisnya. Nah, si persegi outline ungu ini memiliki jenis align to center ya teman-teman. Jadi areanya terlihatnya seperti garisnya itu tidak rata jadinya dengan persegi yang merah. Nah, jika kita aktifkan align stroke to inside ini terlihat kan rata. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya guide ini adalah untuk melakukan perataan juga ya teman-teman ya, meratakan objek juga. Sehingga kita bisa mengacu ke sini, oh saya mau buat misalnya segitiga ini juga rata kiri dengan objek-objek yang lain. Nah, seperti ini. Berarti kita harus menggesernya sampai dia menemukan atau bertemu dengan guide ya. Jadi garis ini yang berwarna biru ini adalah guide ya teman-teman ya. Dan guide ini imajiner. Jadi ketika kita membuat beberapa guide di sini ini tidak akan muncul ketika kita ekspor ataupun kita cetak ya teman. Seperti itu. Untuk melakukan perataan menggunakan guideline, kita perlu melakukannya secara manual. Maksudnya kita mengaktifkan guideline-nya pun secara manual ya teman-teman ya. Kita perlu menarik guideline dari salah satu rulers seperti ini. Klik and drag saja di bagian rulers, maka akan keluar guideline yang kita butuhkan. Ya, kita tinggal letakkan saja di mana. Lalu, bagaimana caranya agar kita bekerja lebih mudah lagi? Masih ada ya teman-teman ya, ada guides yang lebih smart lagi, yang disebut dengan smart guides ya. Jadi kalau teman-teman melihat, saat ini saya menggerakkan objek seperti ini dan ada muncul-muncul garis-garis seperti warna magenta ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah smart guides ya teman-teman. Smart guides itu membantu kita untuk mengetahui apakah objek kita ini lurus dengan objek yang lainnya ya. Nah, seperti ini dan ini otomatis ya teman-teman, tidak secara manual. Jadi ketika kita berpindah si smart guides ini akan muncul sendirinya. Bagaimana cara mengaktifkan fitur smart guides ini? Kita hanya perlu menekan tombol Ctrl lalu U. Menonaktifkannya pun sama. Atau jika teman-teman ingin melakukannya secara manual atau konvensional, itu kita bisa pergi ke menu view lalu cari di bawah sini ada smart guides. Nah, ini dia. Diklik saja ya teman-teman ya, nanti dia akan centang seperti yang snap to point ini. Kita klik dan muncul. Jika tidak,
terchecklist tadi ketika kita pindahkan seperti ini, nah ini tidak muncul ya teman-teman ya, bedakan ketika saya mengaktifkannya dengan Ctrl U. Nah, ada garis bantu yang disebut dengan Smart Guides. Ya, si Smart Guides ini muncul secara otomatis, berbeda dengan guideline yang tadi. Keduanya teman-teman perlu untuk mengaktifkan ya, untuk membantu lebih mudah dalam bekerja di Adobe Illustrator dan Inkscape. Berikutnya adalah tentang stroke dan effects ya teman-teman. Jadi seperti di objek ini kita membuat objek dengan strokes. Nah, ketika kita memperbesar dan memperkecil area skala dari objek tersebut, jika kita tidak mengaktifkan fitur ini, maka stroke-nya akan sama ukurannya dengan ukuran objek yang di awal ya teman-teman. Maksudnya adalah seperti ini. Ya, ini disebut dengan scale, strokes, and effects. Jika ini tidak terchecklist, nah, lalu kita perbesar dan perkecil, maka pada saat kita perbesar, stroke-nya akan terlihat lebih tipis dibandingkan objek yang awal ya teman-teman ya. Ini awalnya seperti ini tebalnya, lalu pada saat kita perbesar, stroke-nya menjadi lebih tipis. Nah, bagaimana jika kita buat lebih kecil? Nah, stroke-nya jadi lebih tebal terlihatnya. Ya, karena scaling-nya tidak mengikuti perubahan scale dari objek tersebut. Nah, maka kita perlu mengaktifkan scale, strokes, and effects ini di transform panel ini, teman-teman. Kita checklist saja. Selesai, dan itu sangat membantu. Di satu kesempatan mungkin teman-teman ingin atau perlu menampilkan desain kita secara full screen. Tidak perlu memperlihatkan interface yang ada di sini. Hanya desain kita saja. Nah, di Adobe Illustrator kita dapat menampilkan desain kita secara full screen tanpa interface dari Adobe Illustrator. Silakan teman-teman menekan tombol Shift lalu F untuk ke mode full screen. Untuk keluarnya teman-teman hanya perlu tekan tombol ESC di keyboard. Ada fitur lain yang dapat membantu kita dalam bekerja di Adobe Illustrator teman-teman, yang disebut dengan grid. Kita bisa mengaktifkannya dengan view lalu grid. Di sini ya teman-teman ya, show grid. Dan grid akan tampil. Grid ini untuk apa? Ini tentu saja untuk membantu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengacu pada kotak-kotak yang ada di grid ini untuk ukuran atau untuk posisi. Dan biasanya ini digunakan oleh para desainer logo. Zooming di Inkscape mirip dengan di Adobe Illustrator, namun tidak sama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan zooming menggunakan mouse dengan bantuan tombol kontrol di keyboard teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita scrolling di mouse sambil menekan dan menahan tombol kontrol di keyboard. Selain itu, kita bisa menggunakan zoom tool dengan mengakses tombol Z di keyboard teman-teman ya, sehingga akan aktif zoom tools-nya. Kita bisa zoom in ketika kursor zoom tool menunjukkan tanda plus ya teman-teman. Untuk zoom out-nya teman-teman silakan tekan tombol Shift lalu zoom out. Selain itu kita juga bisa melakukan shortcut secara langsung untuk melakukan zoom out dan zoom in. Menariknya jika di Adobe Illustrator kita perlu menekan tombol Ctrl lalu plus untuk zoom in dan Ctrl plus minus di keyboard untuk zoom out. Di Inkscape kita hanya butuh menekan tombol plus dan minus saja untuk zoom in dan zoom out-nya. Wow, mudah ya teman-teman ya. Lebih sederhana. Untuk panning-nya atau maneuvering, kita masih sama menggunakan spasi ya teman-teman di keyboard. Namun yang membedakan jika tadi di Illustrator ketika kita menekan tombol spasi, kita masih perlu klik and drag menggunakan mouse. Di Inkscape, kita hanya perlu menekan tombol spasi di keyboard dan langsung melakukan perpindahan menggunakan mouse seperti ini. Tidak perlu ada yang diklik, tidak perlu ada yang ditahan. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung geser-geser saja. Ternyata di Inkscape ini untuk zooming dan maneuvering terlihat lebih sederhana dibandingkan Inkscape. Adobe Illustrator. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Menduplikasi objek di Inkscape. Dan apa perbedaannya di Illustrator? Kita coba untuk menduplikasi persegi merah ini ya teman-teman. Pertama, kita tetap butuh untuk menyeleksi
objek persegi berwarna merah ini dulu menggunakan selector tool. Ya, diaktifkan dulu selector toolnya, lalu kita bisa pilih objek mana yang ingin kita duplikasi ya teman-teman ya. Contohnya di persegi merah ini. Atau mungkin karena tadi di Illustrator sudah, kita coba yang lingkaran ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ketika objek sudah aktif, kita bisa menduplikasi objek ini menjadi 2. Caranya adalah, jika tadi di Illustrator kita butuh menekan tombol Alt, lalu klik and drag mouse-nya, atau kita bisa Ctrl C dan Ctrl F, dan di Inkscape ini ternyata kita hanya butuh Ctrl D saja untuk menduplikat seperti yang dilakukan di Illustrator dengan Ctrl C lalu Ctrl F-nya. Ya, 2 kali menekan kombinasi shortcut. Nah, ternyata di Inkscape lebih mudah teman-teman. Kita lihat, sudah ada 2 lingkaran. Ya, jadi hanya butuh menyeleksi objek yang ingin diduplikasi, lalu tekan saja tombol Ctrl dan D. Ya, memang tidak ada akses Alt, lalu klik and drag ya teman-teman, jadi tidak bisa melakukan duplikasi menggunakan tombol Alt, tapi kita sungguh terbantu dengan adanya Ctrl D tadi. Berikutnya, bagaimana cara menyeleksi multiple objects, atau lebih dari satu objek kita seleksi. Sama seperti di Adobe Illustrator ternyata teman-teman, maaf. Agak serimpet. Ya, sama di Adobe Illustrator atau AI, kita bisa menyeleksi lebih dari satu objek dengan menekan tombol Shift. Klik salah satunya terlebih dahulu, lalu tekan tombol Shift, ditahan, dan kita pilih objek mana yang ingin kita seleksi juga. Tips melakukan perataan atau aligning dan rulers and guides di Inkscape. Sama dengan di Adobe Illustrator, di Inkscape juga ada fitur aligning dan rulers serta guides ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita melakukan perataan objek menggunakan aligning ini? Yuk kita coba. Di sini saya coba buat objeknya berserakan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita perlu mengakses layers, panel yang disebut dengan align and distribute. Caranya mudah, kita bisa menekan tombol Ctrl lalu Shift lalu A, nah salah pencet ya teman-teman ya, maaf ya, ini kita close aja. Oke. Atau jika shortcutnya teman-teman belum hafal, kita bisa melakukan konvensional seperti ini. Teman-teman arahkan kursornya ke drop down di area panel sini ya teman-teman ya, ada di sebelah kanan. Nah, drop down terbuka, kita cari align and distribute. Baik, untuk melakukan perataan seperti biasa, kita perlu menyeleksi dulu objek mana yang ingin kita selaraskan atau ratakan. Ketika sudah diseleksi seperti ini, kita perlu menyeleksi, klik seperti apa kita ingin meratakan ya teman-teman ya. Oke, kita coba seperti yang mana ya enaknya, coba yang ini ya teman-teman. Nah, ini sama rata tengah ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada garis mungkin ya secara imajiner. Nah, ini ratanya itu di tengah ya teman-teman. Oke, kalau mau rata tengah, nah semuanya jadi numpuk seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika tadi di Illustrator kita kenal dengan align to, kalau di sini relative to selection area atau mau dengan page-nya. Nah, ini sebenarnya lebih banyak pilihan ya teman-teman ya di Inkscape ini. Tapi jika kita mengacu ke Adobe Illustrator tadi, yang dimaksud dengan selection area itu adalah align to selection selective yang tadi ada di Adobe Illustrator. Dan page ini adalah artboard. Jadi kalau ke artboard dia ada di tengah artboard seperti ini. Bedakan ya teman-teman, ketika tadi aktifnya adalah relative to selection area, ketika kita klik center on vertical axis seperti ini, nah ratanya di sebelah sini ya, posisi objeknya ada di sebelah sini. Nah, ketika kita coba aktifkannya di page, maka mereka akan rata secara vertikal di tengah dari page-nya, tapi masih di atas sini ya teman-teman. Kalau ingin benar-benar di tengahnya, berarti kita perlu menekan lagi align yang ini teman-teman ya, secara horizontal, dan dia ada di tengah-tengah dari artboard atau page ya teman-teman. Kalau di sini disebutnya canvas. Berikutnya, penggunaan ruler. Nah, di Inkscape ketika kita membuka, bahkan ketika kita menginstal dan membuka untuk pertama kalinya, di Inkscape sudah menampilkan rulernya teman-teman. Tapi sebenarnya untuk akses shortcutnya ini masih sama, yaitu adalah Ctrl R, CTRL R ya teman-teman. Nah,
Seperti ini, ya, ada di atas. Lalu untuk menyembunyikannya pun kita bisa menekan tombol Ctrl R lagi. Dan di ruler kita juga masih punya guideline ya teman-teman, sama seperti di Adobe Illustrator. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tarik guideline secara vertikal atau horizontal sesuai kebutuhannya masing-masing. Jika mengaktifkan Smart Guides di Illustrator, cukup dengan mengakses menu View, lalu kita aktifkan Smart Guides. Di Inkscape tidak ada fitur spesifik yang mengatakan bahwa itu adalah Smart Guides, teman-teman. Tapi kita bisa mengaturnya dengan mengaktifkan snapping di Inkscape. Caranya mudah sekali, kita tinggal aktifkan saja icon snapping di sini, kita klik. Nah, jika teman-teman belum bisa mengakses snapping icon di sini, teman-teman bisa mengaktifkannya terlebih dahulu di menu View, lalu Show or Hide. Di sini pastikan snap control bars-nya terchecklist. Dan setelah diaktifkan snapping-nya, kita mengarah ke drop down yang ada di bawah snapping control bars. Nah, kita aktifkan alignment ya teman-teman. Ketika alignment ini diaktifkan dan kita coba pindahkan objects, nah, ini terlihat ada guide yang mirip dengan Smart Guides di Illustrator. Jika alignment di sini kita nonaktifkan, maka pada saat kita memindahkan objects ini tidak ada tampilan guides seperti Smart Guides di Adobe Illustrator. Kita aktifkan ya teman-teman ya. Selanjutnya, bagaimana cara agar stroke yang kita miliki ini ikut besarnya sesuai dengan skala objeknya. Jadi ketika kita memperbesar objek atau memperkecil, maka stroke itu juga mengikuti ukurannya secara proporsional. Nah, seperti yang terlihat di sini, misalnya kita coba seleksi persegi dengan stroke ungu, lalu kita rubah skalanya, diperbesar. Nah, stroke-nya masih terlihat sama ya teman-teman, jadi tidak ikut tebal. Begitu juga ketika kita perkecil, nah, stroke-nya akan tetap tebalnya sama seperti objek sebelum dirubah skalanya. Jika kita ingin stroke ini ketebalannya mengikuti perubahan skala objek, maka kita aktifkan fitur yang ada di bagian atas ini teman-teman. Di sini ada scale the stroke width by the same proportion. Jadi ketika nanti kita ubah skalanya di persegi ini, maka stroke-nya ikut berubah ketebalannya. Nah, contohnya ini kita coba ubah skalanya. Nah, kok sama? Ini sebenarnya terjadi crash ya teman-teman ya. Nah, caranya ini kalau kita lihat bounding box-nya ada jarak dengan objek. Ini tandanya sebenarnya sudah berhasil perubahan ketebalan stroke-nya. Hanya saja ini ada crash. Yang perlu kita lihat di sini adalah di panel fill and stroke. Kemudian kita coba klik di bagian satuannya. Satuan ketebalan seharusnya poin sih ya teman-teman, ini bisa kita ganti saja dan dia sudah terlihat. Itu hanya bug saja yang terjadi, jadi bukan berarti tidak berhasil ketika kita mengaktifkan fitur ini. Sayangnya di Inkscape kita tidak bisa melakukan full screen untuk area kerja kita. Tapi kita tetap bisa mengaktifkan grid di Inkscape. Caranya kita pergi ke menu View, lalu aktifkan Page Grid di sini. Seperti ini. Itu dia tips dan trik menggunakan Adobe Illustrator dan Inkscape. Sampai ketemu di video selanjutnya.